Saat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang, didukung oleh Seribuan anak jenjang SD SMP di Lumajang, Jawa Timur putus sekolah. Kebanyakan penyebab angka putus sekolah diduga lantaran faktor ekonomi dan pernikahan dini. Pemkab Lumajang mengaku akan mendorong anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis atau MBG. Setelah mendapatkan perawatan, korban keracunan sudah diperbolehkan pulang. Petani memperingati Hari Tani dengan menggelar demonstrasi. Mereka menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria dan melakukan perbaikan. Perseteruan antara selebgram Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kian memanas. Mediasi keduanya batal setelah Ridwan Kamil menolak berdamai. Beberapa minggu belakangan dunia maya sedang ramai mengulas fenomena Gemini AI. Dengan kecerdasan buatan yang telah dikembangkan Google, Gemini AI membantu penggunanya membuat foto estetik sendiri menggunakan instruksi sesuai diinginkan. Langsung dari Studio Oren, Kompas TV Jakarta, Saudara. Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi soal bangunan kecil di tepi sawah di Boyolali, Jawa Tengah yang viral karena biaya pembangunannya mencapai 112 juta rupiah. Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan 2 unit sumur dalam untuk mengairi sawah, menyimpan peralatan, dan panel kontrol listrik. Ada juga perkembangan dari 7 sekolah di Aceh Barat yang terancam ditutup karena jumlah siswa tidak mencukupi standar nasional. Siswa salah satu sekolah yang akan tutup mengaku sedih dan menangis mengetahui sekolah mereka masuk daftar 7 sekolah yang akan ditutup pemerintah setempat. Bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Linta Budiastuti, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebuah bangunan kecil di pinggir sawah Boyolali, Jawa Tengah sempat viral karena biaya pembangunannya mencapai 112 juta rupiah. Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan 2 unit sumur dalam untuk mengairi sawah, penyimpan peralatan, dan panel kontrol listrik. Seperti inilah tangkapan layar unggahan netizen di media sosial soal bangunan kecil di pinggir sawah yang dibangun dengan anggaran sebesar 112 juta rupiah di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Kelompok Tani Sidomukti 1 Fajar Nugroho mengatakan bangunan itu digunakan untuk gudang peralatan perairan serta untuk mengamankan panel listrik agar aman dari segala cuaca. Bangunan kecil itu bagian dari irigasi perpompaan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Ini sumur dalam sibel. Itu fungsinya untuk apa sih, Mas? Untuk pengairan lahan kurang lebih 15 hektar. 112 juta itu bisa jadi 2. Jadi ini ada 2 sumur di sini. Ada 2 sumur. Nah, yang viralkan itu enggak tahu, cumannya di sini. Yang satunya di mana, Mas? Yang satunya sebelah sana, sebelah ler dalan. Kan rumah tempat tinggal, bukan juga toilet. Tapi itu adalah rumah pengaman untuk program irigasi perpompaan.
Jadi anggaran sejumlah 112.800.000 itu bukan hanya untuk bangunan yang kecil itu, tetapi juga untuk pengeboran sumur, kemudian listriknya, kemudian perpompaannya, pengairannya, distribusinya yang bisa mengairi sawah kurang lebih 10 hektar. Perseteruan antara selebgram Lisa Maryana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kian memanas. Mediasi keduanya batal setelah pihak Ridwan Kamil menolak berdamai. Proses mediasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Maryana di Bareskrim Polri berakhir buntu. Mediasi batal dilakukan karena pihak Ridwan Kamil menolak berdamai. Sehingga proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik tetap berlanjut menunggu jadwal gelar perkara. Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Mengetahui Ridwan Kamil tolak berdamai, Lisa Maryana pun langsung mencurahkan kekesalannya di Instagram. Lisa mempertanyakan mengapa RK mendadak menolak berdamai dengannya. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Bareskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin beneran deh. Nggak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, gue capek. Nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang, main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan, semakin bagus buka terlebar semua, biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini, dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Sebelumnya, Lisa Maryana gencar menuntut Ridwan Kamil untuk bertanggung jawab kepada CA, anak perempuan Lisa. Namun kini, niatan itu telah diurungkan oleh Lisa Maryana. Tim Liputan Kompas TV.